Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rinka Rizky, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban LKM 2, pengantar kewirausahaan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Yang pertama, etika wirausaha. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, kata etika yaitu taeta, berarti adat kebiasaan. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Dalam berwirausaha juga memiliki etika berupa aturan-aturan sehingga kegiatan usaha tersebut tidak melanggar aturan seperti agama, norma, ataupun aturan pemerintah, dan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika bisnis atau etika usaha adalah satu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Terdapat faktor yang mempengaruhi etika usaha atau etika bisnis yaitu yang pertama, cultural difference, yang kedua, knowledge, yang ketiga, organizational behavior. Yang kedua, fungsi wirausaha. Fungsi pokok entrepreneur menurut Basrowi pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, menetapkan bidang usaha yang diinginkan. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkan. Yang kelima, menentukan pemodalan yang diinginkan, yang berasal dari modal sendiri dan modal dari luar, dengan komposisi yang menguntungkan. Yang keenam, memiliki dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan motivasinya. Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Yang ke-8, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Yang ke-9, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau in-out, serta mengolahnya menjadi barang dan atau jasa yang menarik. Yang ke-10, memasarkan barang atau jasa untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh serta mempertahankan keuntungan maksimal. Sedangkan, fungsi tambahan dari entrepreneur adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. Yang kedua, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat dan tidak merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkan. Yang keempat, meluangkan dan peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Yang ketiga, prinsip wirausaha. Menurut Basrowi, pada tahun 2011 terdapat 13 jenis prinsip yang terkait dengan aktivitas berwirausaha, yaitu yang pertama, jangan takut gagal. Yang kedua, penuh semangat. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Yang kelima, sabar, ulet dan tekun. Yang keenam, optimis. Yang ketujuh, ambisius. Yang kedelapan, pantang menyerah. Yang kesembilan, peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar. Yang ke-10, berbisnis dengan standar etika. Yang ke-11, mandiri. Yang ke-12, jujur. Yang ke-13, peduli lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan jenis dan bidang usaha. Yang pertama, jenis usaha. Pengertian usaha adalah setiap aktivitas yang dilakukan melalui manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Terdapat 3 kategori umum jenis usaha, yaitu yang pertama, usaha produksi, di mana usaha produksi ini adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Usaha produk diklasifikasikan menjadi 2 tingkatan, yaitu produksi primer yang mengacu pada penggalian sumber daya alam atau penggunaan sumber daya yang berada di dalam bumi. Dan produksi sekunder merupakan lanjutannya. Sebagai contoh, kapas dibuat benang tenun, di mana ini termasuk produksi primer. Selanjutnya, benang tenun dibuat kain songket, yang di mana ini termasuk produksi sekunder. Yang kedua, usaha perdagangan,
di mana usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha retail adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir, dan usaha distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas pemasaran atau marketing yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail. Yang ketiga, usaha jasa, di mana usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai unggulan bersaing. Sedangkan bidang usaha, berdasarkan dari 3 jenis usaha yang dikemukakan sebelumnya, maka ketiganya memiliki bidang usaha tersendiri, yaitu yang pertama bidang usaha produksi. Bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan, maupun mengelola bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Dan dari berbagai bidang usaha produksi yang banyak diminati saat ini adalah usaha home industry. Home industry adalah unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Yang kedua, bidang usaha perdagangan. Usaha bidang perdagangan dikelompokkan atas 2 macam, yaitu usaha retail atau usaha eceran adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Sedangkan distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Yang ketiga, bidang usaha jasa. Bidang usaha jasa merupakan usaha yang cepat pertumbuhannya, terutama pada bidang usaha kecil. Usaha ini dapat dilakukan dengan modal kecil dan terjangkau sampai dengan modal usaha yang besar. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan pengertian wirausaha. Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira bermakna berani, utama, atau perkasa. Sedangkan kata usaha bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan fisik untuk mencapai sesuatu. Sedangkan secara terminologis, wirausaha adalah suatu kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan pendekatan dan teori kewirausahaan. Yang pertama, pendekatan kewirausahaan. Menurut Brenger dan Irland, pada tahun 2008, terdapat 2 pendekatan terkait dengan kewirausahaan, yaitu yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu kewirausahaan. Dalam hal ini, terdapat 3 aliran dalam pendekatan makro, yaitu yang pertama, aliran pemikiran lingkungan yang berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup entrepreneur. Yang kedua, aliran pemikiran finansial atau kapital adalah proses pencarian kapital atau modal. Yang ketiga, aliran pemikiran Bislenin adalah berfokus pada fenomena kelompok. Yang kedua, pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada kewirausahaan. Terdapat 3 aliran pemikiran pada pendekatan mikro, yaitu yang pertama, aliran pemikiran side entrepreneur memiliki ciri-ciri umum dari entrepreneur sukses seperti kreatif, rasa percaya diri yang tinggi, keinginan untuk maju, dan berani menempuh risiko. Yang kedua, aliran pemikiran peluang usaha yang berfokus pada aspek peluang dari pengembangan suatu usaha. Yang ketiga, aliran pemikiran formulasi strategis yang berpendapat bahwa proses perencanaan merupakan hasil dari gabungan elemen unik yang terdiri dari pasar, orang, produk, dan sumber daya yang unik. Sedangkan teori kewirausahaan, terdapat 4 teori kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, teori ekonomi. Teori ekonomi menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka, dalam mengembangkan usaha dapat berwujud pada tindakan, yaitu yang pertama, secara sengaja menciptakan peluang ekonomi, menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi. Yang ketiga, menawarkan insentif agar orang mau menanggung resiko. Yang keempat, menjadi inovator dan membangun organisasi. Yang kedua, teori sosial. Teori sosial menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Maka, dalam mengembangkan usaha suatu masyarakat tertentu harus dipertimbangkan ketimbangan sosial yang mempengaruhi serta harus melakukan rekayasa sosial untuk meluruskannya. Yang ketiga, teori psikologi. Teori psikologi menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadiannya. Dalam teori psikologi, dikatakan bahwa hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi sangatlah erat.
Kebutuhan untuk berprestasi harus ditanamkan sejak usia dini. Yang keempat, teori perilaku. Teori perilaku menyatakan bahwa perilaku seseorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Sehingga, teori perilaku kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai secara sistematik, dan terencana. Selanjutnya, soal nomor 5. Uraikan kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19. Kelemahan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, kesulitan mendapat orderan atau pesanan, yang kedua, mahalnya biaya operasional, yang ketiga, bahan baku produksi yang makin mahal, yang keempat, pendapatan tidak stabil, yang kelima, jam kerja panjang dan tidak pasti, yang keenam, menanggung risiko. Sedangkan, keunggulan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, pintar memanfaatkan peluang, yang kedua, mudah menimbulkan masalah, yang ketiga, mudah merekrut karyawan, yang keempat, paham akan minat berbisnis, yang kelima, peluang bisnis akan semakin menguat, yang keenam, peluang pasar lebih terbuka. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19. Terdapat 10 karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, optimis, yang kedua, mengutamakan pelanggan dan pekerjanya, yang ketiga, selalu berpikir ke depan, yang keempat, persuasif, yang kelima, fleksibel, yang keenam, punya banyak ide, yang ketujuh, tidak takut mengambil langkah baru, yang ke-8, memanfaatkan teknologi, yang ke-9, tegas, dan yang ke-10, tidak berhenti belajar. Selanjutnya, soal nomor 7, uraikan sukses story bidang usaha dalam masa COVID-19. Di sini saya mengambil judul untuk kisah sukses mendiri warung bakso super premium. Seorang kontraktor di Bali yang bernama Iputu Eka Sariputra yang berusia 37 tahun banting setir karena sepinya pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Ia kemudian memutuskan untuk menjual bakso dengan menu andalan bakso Vulcano. Ide itu muncul setelah melihat orang tuanya yang keseharian menjual daging sapi. Sama seperti Putra, dagangan orang tuanya juga sepi peminat. Ia kemudian menyulap lahan pekarangannya yang terletak di rumahnya di Jalan Raya Sibangkaje, Badung, Bali, untuk dijadikan warung bakso. Untuk menjalankan bisnisnya, pada bulan September 2020, ia mengaku belajar membuat bakso dari saluran YouTube. Kemudian, ia menciptakan menu bakso yang aku keras. 1 bulan setelahnya, ia mengeluarkan bakso cumi. Bakso kreasinya terus memancing pelanggan baru. Untuk mendukung bisnisnya, karyawannya bertambah menjadi 20 orang. Di akhir bulan November, bakso milik Putra menjadi perbincangan warganet, tepatnya setelah ia meluncurkan bakso Vulcano. Bakso Vulcano tersebut berbentuk kerucut mirip dengan bentuk gunung, di bagian atas diberi saus seolah-olah magma. Menu ini merupakan gabungan dari bakso mercon dan bakso beranak. Selama 4 bulan beroperasi, Putra setiap harinya rata-rata bisa menjual 1000 mangkok. Omset yang ia terima lebih dari 10 juta setiap harinya. Kini ia sedang membuka cabang baru yang berlokasi di Denpasar. Rencananya ia akan menambahnya lagi di Badung dan juga Denpasar. Putra bersyukur dan merasa beruntung karena ia masih bisa berpenghasilan di tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi bisa membantu orang lain mendapatkan kesempatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.